Putri, mahasiswi dari Prodi BKI Institut Umum Quran Islami. Di sini saya akan menampilkan dan akan menayangkan sebuah video pendekatan konseling behavioral. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan duduk. Apakah kamu nyaman duduk di situ? Ya, saya nyaman. Kalau tidak nyaman bisa bilang ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Stuti. Di sini saya insya Allah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan insya Allah akan memberikan solusi dan arahan mengenai masalah yang tengah Anda alami. Itu sebelumnya gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah saya baik. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Faisa. Faisa. Apakah kamu seorang murid pelajar? Ya, saya seorang Kamu seorang pelajar. Gitu. Kalau saya boleh tanya ya, apa sih yang kemarin kamu rasakan gitu sampai kamu memilih untuk datang ke tempat ini? Saya tujuan datang ke sini untuk bercerita untuk masalah saya di sekolah, di kelas bersama teman saya. Ya, banyak masalah soal pelajaran juga yang bikin saya tuh stres bakalan ini bingung ngaturnya, termasuk kegiatan saya juga lumayan banyak. Cara ngatur saya dalam belajar dan kegiatan lumayan bagi saya karena pengalaman baru juga. Jadi yang kamu rasain belakangan ini mungkin stres ya, stres juga, khawatir juga, takut nilai kamu jelek, tapi di samping itu kamu lagi banyak masalah dan di sisi lain kamu harus fokus sama belajar kamu gitu ya. Oke, baik. Tapi selama ini bagaimana di lingkungan kamu mengenai teman-teman kamu dan orang sekitar? Apakah mereka juga termasuk salah satu masalah di hidup kamu atau justru banyaknya dukungan dari teman-teman kamu atau dewan guru yang lain? Ada beberapa teman yang kurang mendukung, tapi ada juga banyak yang mendukung. Dan ya, teman yang mau mendukung tuh karena iri, terus mereka nggak suka sama saya. Tapi ya saya gimana menghadapinya bingung juga. Kalau boleh saya tahu ya, Faisa, mereka itu iri karena apa? Mungkin karena nilai atau karena saya aktif dalam kegiatan dalam pengurus-pengurus di sini. Mungkin kamu ini termasuk anak yang bisa dikatakan pinter ya dan bisa menguasai kegiatan yang lain dan pelajaran yang lain sehingga teman-teman kamu ini merasa iri gitu dengan kamu dan sifat dengan mereka ini itu bikin kamu gak nyaman ya, mungkin kamu merasa gak enak kali ya sama mereka gitu. Nah, mungkin saran saya gini ya Faisa, ya namanya manusia, nggak semua orang itu suka sama kita dan nggak semua orang itu benci sama kita gitu. Jadi kamu jangan terlalu fokus dengan orang yang nggak suka sama kamu. Nah, yang cukup kamu fokus orang-orang yang suka sama kamu aja. Biar apa? Biar kamu makin semangat, biar kamu ada keinginan untuk jadi lebih baik lagi. Nah, kalau bagaimana cara menghadapi orang-orang yang nggak suka sama kita? Cukup buktikan saja. Cukup buktikan kalau misalnya diri saya itu seperti ini gitu. Saya tidak ada niat untuk menyaingi kalian dan yang lain. Kalau misalnya kalian mereka mempunyai akal pikir yang sehat gitu, pola pikir yang sehat. Kalau mereka ingin pintar, pasti mereka harusnya belajar dong.
ya kan? Nggak mungkin mereka malah iri sama kamu gitu. Kalau misalnya pola pikir mereka baik gitu kan, ya harusnya mereka belajar gitu, bukannya hanya iri sama kamu. Justru karena mereka iri sama kamu itu malah bikin mereka itu jauh kali ya, mungkin maksudnya kayak malah makin mereka itu nggak fokus sama pelajaran mereka gitu. Jadi kalau menurut saya kamu nggak perlu mikirin orang-orang yang gak suka sama kamu, cukup jadikan mereka itu patokan buat kamu jadi lebih baik. Karena kan orang iri ada orang tidak mampu, ya kan? Tidak mampu seperti kita gitu. Nah, mengenai pelajaran mungkin ada beberapa pelajaran yang yang bikin kamu stres dan yang lain gitu kan. Solusi saya, ketika otak kamu butuh istirahat, kamu kasih waktu untuk mengistirahatkan otak kamu. Paham? Misalnya ketika kamu lagi mempelajari satu pelajaran yang kamu benar-benar tidak mengerti atau tidak paham dengan pelajaran itu, kamu jangan memaksakan otak kamu untuk hari itu juga, pada saat itu juga kamu harus mengerti, jangan. Jadi seiring perjalanan waktunya saja gitu kan. Jadinya kayak pelan-pelan kamu pelajari, pelan-pelan kamu pahami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kamu. Semoga saran saya ini bermanfaat dan bisa kamu terapkan ya, sehingga kamu bisa merasa lebih baik. Mungkin ada lagi yang ingin kamu sampaikan. Nah, gimana nih setelah kamu menceritakan semua masalah kamu gitu kan, perasaan kamu apakah lebih tenang atau malah makin sedih gitu? Saya jadi rasa dan tenang karena dimasukkan dari ibu, dan alhamdulillah saya selalu mendapat masukan dari ibu. Oh gitu. Berarti ini ya, setelah kamu kesini kamu mendapat ketenangan dan masukan gitu. Emang sih kalau misalnya kita cerita ke teman yang lain itu malah takutnya malah tidak enak di hati gitu kan. Yang namanya teman kan, kita nggak tahu nih itu suka apa enggak sama kita gitu. Lebih baik ke orang lain yang kamu percaya. Jadi itu saja